Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kuningan yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Kerta Ungaran yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji sirana syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangkaian definisi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh teman kita yang kebetulan pada kesempatan kali ini beliau sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Kuningan, di mana beliau diwajibkan untuk mendiseminasikan pemahaman tentang pengamalan budaya positif yang ada di sekeliling kita. Beliau diwajibkan untuk memberikan diseminasi kepada kita, di mana salah satu diseminasi ini adalah program wajib dari pendidikan guru penggerak. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat sama beliau lahir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru, serta Bapak kepala sekolah yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif ini, izinkan saya Hermawan, guru SD Kerta Ungaran, memandu jalannya kegiatan diseminasi pada kesempatan kali ini. Adapun rangkaian kegiatan diseminasi pada kali ini, yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang dilanjutkan langsung dibuka diisi oleh pemateri kita, Pak Nadi Mulyana selaku CDP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Nah, untuk mengefektifkan waktu kita beranjak ke acara pembuka. Ya, semua bersama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Tony SPD selaku Kepala Sekolah SD Kerta Ungaran. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan silakan. Syukur mari kita berikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih diberikan kesehatan dapat hidup bersama. Salam semoga tetap tercurah limpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini hari Rabu 14 Agustus kita sedang melaksanakan kegiatan diseminasi dalam rangka pemenuhan tagihan yang harus dipenuhi oleh calon guru penggerak, dalam ini Pak Nadi Mulyana SPD. Saya ucapkan selamat bekerja kepada Pak Nadi Mulyana. Ikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini PJP. Semoga dalam rangka kegiatan diseminasi yang mengambil tema itu pemahaman budaya positif, semoga dapat bermanfaat khususnya untuk Pak Dadi selaku penggerak, dan dapat bermanfaat pula untuk kegiatan pembelajaran di SMP Ungaran. Oleh karenanya saya memohon kepada yang lain pun mohon diikuti jejak Pak Dadi. Alhamdulillah pada sekarang saya mengikuti kegiatan calon penggerak angkatan 11, dan ke depan yang lainnya bisa menyusul karena banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan calon ini. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu semua, kegiatan calon penggerak ini akan mencakup beberapa materi kegiatan, sehingga dalam perjalanannya pada hari ini mungkin akan banyak
memerlukan bantuan pihak-pihak lain, terutama rekan-rekan guru dan teman. Untuk itu saya sampaikan mohon kerjasamanya, kesediaan dari Bapak Ibu guru yang lain turut mendukung program calon guru penggerak khususnya pada di dan saya ucapkan selamat kepada Pak Dadi untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses, lulus pada waktunya, tidak hal-hal yang tidak inginkan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah memberikan sambutan terkait diseminasi pemahaman dan pengembangan yang budaya positif yang akan diselenggarakan oleh Pak Dadi. Kita lanjut ke acara berikutnya. Saya persilakan kepada Pak Dadi Nuriana selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Konia untuk mendiseminasikan kepada teman-temannya terkait pengamalan budaya positif ini. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali dengan beberapa kali. Mohon maaf selalu diminta untuk waktunya kepada saya untuk menjalankan tugas-tugas yang saya kerjakan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya mohon maaf, mohon izin kepada semuanya. Saya di sini calon guru penggerak angkatan 11, di mana hari ini saya akan mendiseminasikan pemahaman dan pengamalan budaya positif apa yang telah saya pelajari dan saya dapat dari materi-materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang di akhir 1.4. Sebelum ke materi budaya positif, biar tidak tidak ngantuk, mohon bersedia sebentar Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Kita melakukan, kalau di olahraga mah pemanasan ya Bu, tapi sekarang kita lebih ke ice breaking ya, biar tidak ngantuk. Ya. Jadi di sini saya mohon maaf, bukan saya lancar atau gimana, biar tidak ngantuk saja. Ya. Kalau bisa dipraktekkan ya, kalau saya menyebutkan angka 2, Bapak dan Ibu mohon untuk menulis angka 2, tapi oleh anggota tubuh, contohnya 2, iya, 1, 3. Nah, seperti itu sebentar ya. Mohon tidak ya. Siap Bu ya, siap ya. Biar tidak ngantuk ya, mohon maaf. 3. Terima kasih. 2, 1, 9, 8. Oke.
yang terakhir ya Bapak Ibu, 7. Ya, terima kasih. Mohon silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu, itu untuk breakingnya sebentar ya, biar kita tidak ngantuk dan tidak jenuh. Selanjutnya ya, untuk diseminasi yang materi budaya positif, di sini ada yang pertama perubahan paradigma belajar. Kita harus ada perubahan ya untuk paradigma belajar di kita atau di satuan pendidikan. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan universal. Yang ketiga, teori motivasi hubungan dan penghargaan. 4, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga, restitusi. Yang dari ke 7 di sini ya, banyak yang diterapkan di sekolah kita, khususnya keyakinan kelas ya, restitusi, 5 porsi kontrol, restitusi segitiga, restitusi untuk menghadapi murid tersebut. Budaya positif, paradigma perubahan belajar ini ketika pembelajarannya. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan. Menurut Ki Haji Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini untuk tujuan pendidikannya. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengajaran harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini untuk perubahan paradigma belajar ya. Pendidikan sebuah proses pengubahan ya, sikap dan tata laku seseorang. Berarti harus ada perubahan tiap prosesnya. Next. Perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yang saya amati ketika di sekolah ya sudah, yang pertama membangun budaya positif ya telah dilaksanakan atau dilakukan. Sekolah dapat menyediakan yang positif tadi, yang aman. Alhamdulillah untuk di sekolah kita aman dan nyaman. Nyaman juga siswanya mampu berpikir ya, mampu berpikir untuk pembelajaran yang diampu oleh siswa, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu untuk perubahan paradigma belajar ya, khususnya di sekolah kita sudah diterapkan ya. Baik, selanjutnya ya, di sini cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka adalah tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Ini yang diterapkan untuk materinya. Next. Ya. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Di sini ada William Lesser dalam kontrol teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ini perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, salah satu strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif adalah dengan penerapan disiplin di sekolah. Disiplin sering dimaknai kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku. Bahkan ada juga yang dikaitkan dengan hukuman jika melanggarnya. Jika kita menyadari apa manfaat disiplin bagi diri, bagi lingkungan sekitar, dan bagi masa depan kita, maka kita akan mendisiplinkan diri kita sendiri dengan penuh kesadaran. Namun jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka butuh orang lain sebagai motivator untuk menanamkan kedisiplinan. Ya, baik, untuk kedisiplinan sebelum ke mendisiplinkan orang lain, yang butuh mendisiplinkan diri sendiri terlebih dahulu. Itu untuk salah satunya. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik atau anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk disiplin positif. Tujuannya menanamkan motivasi kepada anak atau anak didik kita ya, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, jadi diri sendiri ya, tidak jadi orang lain, tidak secara ini tidak mengikuti temannya sendiri, tidak ya, jadi mengikuti diri sendiri kemauannya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan yang paling menarik adalah profil pelajar Pancasila, di mana di sekolah kita sudah menerapkan untuk profil pelajar Pancasila yang kelima. Nilai-nilai kebajikan tersebut sudah mulai diterapkan. Salah satunya kebajikan tentang beriman dan bertakwa hingga menjadi siswa yang berakhlak mulia. Untuk pencapaian beriman dan bertakwa harus ada kegiatan yang terkontrol. Salah satunya berkesinambungan dengan yang kita lakukan kepada murid ya, hari Jumat itu mengadakan acara rutin yasinan dan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, dan yang lain sebagainya, kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Ian Gossen dalam bukunya Restitusi Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang pertama contohnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Si anak tersebut untuk menghindari saja dari ketidaknyamanan atau hukuman yang ada pada sekolah tersebut. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan, hanya untuk mendapatkan imbalan, motivasi perilakunya bisa diterapkan atau berubah. 3, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk diri sendiri yang saling menghargai ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dari ketiga motivasi yang tadi saya bacakan, perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Ya, yang tadi yang diri sendiri ya. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik
yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, nanti tadi yang nomor 3 tersebut datang dari diri sendiri tanpa ada imbalan. Itu jati diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Nah, ini cerita sedikit ya, Ibu Pak. Saya sebelum mengenal calon guru penggerak atau sebelum menerima materi-materi calon guru penggerak, saya itu posisinya di posisi penghukum dan tidak menutup kemungkinan kebanyakan sama ya, ada yang di posisi penghukum. Jadi tidak melihat atau menelusuri dulu sebab akibatnya atau permasalahannya itu. Dan saya setelah belajar di calon guru penggerak materi-materi yang posisi penghukum itu salah, harus dirubah. Yang tadinya berlari 10 putaran karena tidak mengikuti atau karena terlambat datang ke sekolah, yang tadinya disuruh lari itu tidak harus terjadi seperti itu. Jadi bisa menanyakan kenapa dia datang terlambat, kenapa ada permasalahan apa, dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai yang saya terima ya, banyak materi-materi positif dalam pembelajaran tersebut. Kembali yang kedua, konsekuensi bersifat terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Tapi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas, tata tertib yang sudah disepakati oleh Bapak, Ibu guru dan siswa-siswa yang lainnya, karena tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Yang ketiga, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Yang tadi saya bicarakan ya, bisa membuat keyakinan kelas dan tata tertib, dari tata tertib jadi keyakinan kelas yang disepakati oleh kelasnya masing-masing dan murid dan Bapak Ibu gurunya, seperti itu. Masih keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, diambil contoh, saya membentuk peraturan kelas tetapi tidak melibatkan siswa-siswi tersebut. Jadi harus dipatuhi oleh siswa-siswi. Ya, daripada itu yang kita harus terapkan untuk keyakinan kelas yaitu bisa melibatkan semuanya, siswa, siswi dan Bapak Ibu gurunya. Jadi dengan kesepakatan tersebut, murid tidak terpaksa untuk memenuhi untuk keyakinan kelas atau peraturan kelasnya tersebut. Itu yang saya tahu untuk keyakinan kelas. Jadi murid tidak
tidak tidak bosan ya, untuk tidak bosan peraturan kelas ya, untuk meyakini peraturan kelas. Jadi dan dibuatnya juga oleh kelompok kelasnya masing-masing, oleh guru dan siswa-siswi yang ada di kelasnya. Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Yang tadi saya katakan ya, bisa berkolaborasi, tidak hanya dari bapak ibu guru ya, tapi bisa ini ke siswa-siswinya. Kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang tadinya si anak atau murid tersebut menulis hal yang negatif, kita bisa ubah ke dalam bentuk yang lebih positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Lanjutnya, dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Sesuai dengan kondisinya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa dilihat ya, tidak harus banyak, sedikit tapi bisa diterapkan oleh anak siswa tersebut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada survival, fun, freedom, power, dan belong. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya, cinta dan kasih sayang, love and belong, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat untuk satu persatu. Restitusi, posisi kontrol. Nah, di sini ada pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, manajer, dan teman. Setelah ini Bapak Ibu mohon untuk melihat video tersebut. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang apakah 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada posisi penghukum. Nathan! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lagi Bu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Lain kali posisi kontrol pembuat hukum selanjutnya. Selamat ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ini posisi Kamu senang ya kontrol ibu saya? merasa bersalah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya, ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi, nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga posisi sebagai teman. Nah, Selamat ibu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap nggak kencang bu. Ya sudah sana, nanti lain kali lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bangunan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat ibu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung informal. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Nah, Selamat pagi bu. selamat pagi Naren. Maaf bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf bu. Saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain gimana bu? Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik, kalau Naren peminta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin tertuju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, terima kasih. Itu mengenai 5 posisi kontrol ya yang tadi
di video ya. Nah, sambil sesudah melihat video yang tadi, mungkin nanti Bapak Ibu bisa posisi kontrol yang mana kita diterapkan di sekolah itu. Saya sering melihat atau sudah melihat ya beberapa bulan ke belakang itu banyak ya, termasuk saya itu belum sampai ke posisi kontrol manajer ya. Saya di mengaku PJOK lebih ke penghukum, tapi saya sering melihat teman-teman ibu bapak guru sudah diterapkan di sekolah kita ya, yang posisi kontrol yang tadi 5 ya, ada yang sebagai teman, manajer, kalau penghukum itu kebanyakan saya mungkin itu. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya restitusi segitiga yang tadi di video ya. Nah, yang ini segitiga restitusi bisa dilihat keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Next aja. Segitiga restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang mungkin yang tadi di video ya termasuk dan paparannya untuk segitiga restitusi atau posisi kontrol. Next ya. Selanjutnya segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik melalui restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Segitiga restitusi di bawah ini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang saya bagikan untuk materi tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah mendefinisikan tentang budaya positif. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru terkait definisi yang dilakukan oleh Pak Adi. Mungkin ada sedikit ya Pak Adi dari saya. Tadi dari awal Pak Adi menjelaskan tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita, tanpa kita sadari bahwa untuk budaya positif di sekolah kita memang sudah banyak kita lakukan. Apa saja sih contohnya yang budaya positif ini memang tidak terasa yang kita lakukan, padahal itu sudah menjadi budaya yang positif.
Salah satunya adalah ketika anak datang ke sekolah, lihat kita, anak ujung-ujung nyamper ke kita langsung bersalaman. Itu merupakan budaya yang positif. Ya, tanpa kita sadari hal tersebut itu merupakan adalah sebuah budaya yang memang sangat baik dilakukan di lingkungan pendidikan dari kita sendiri. Terus kaitannya nih Pak Dadi dengan tadi posisi segitiga restitusi yang tadi Pak Dadi sampaikan, mungkin di sini sudah jelas terkait ciri-ciri dan restitusi ini. Terkadang kita dalam memecahkan masalah itu ketika anak mengerjakan PR tanpa kita gali dulu, kita tanyakan penyebabnya, kunaon maneh mengerjakan PR dasar malesnya, itu di mana pasti jawabannya pohon meski itu gitu nya, atau langsung dicarikan ya, tanpa kita sadari itu hal tersebut memang kurang baik ya. Tetapi kita kedepannya dengan diseminasi ini pada menjelaskan diseminasi yang dilaksanakan hari ini itu menambah pengetahuan kita tentang bagaimana menghadapi murid supaya kedepannya melayani kebutuhan murid. Mungkin seperti itu. Tidak ada, kalau tidak ada kita tutup dengan ucapan hamdalah. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat dulu biar semangat. Oke, siap. Tepuk semangat. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran PJOK kali ini ya, di mana minggu kemarin sudah menerangkan ya tentang bola besar. Tetapi sebelum kita ke pembelajaran, ada yang perlu Bapak bahas ya. Untuk kelas kita ya, contohnya kalau kalian kelas 6 itu mempunyai keyakinan atau peraturan kelas. Nah, Bapak sebagai guru olahraga ya, mengajar olahraga, ketika kita pembelajaran PJOK ya, Bapak juga perlu untuk membuat keyakinan atau peraturan kelas PJOK. Nah, sekarang
Bapak tugaskan, ya, Bapak tugaskan nanti kalian menulis di kertas kuning ini, ya, keyakinan kelas apa yang perlu diterapkan untuk pembelajaran PJOK. Nanti bisa ditempel sebelah sini, ya, di keyakinan kelas. Nah, nanti kalau sudah menempelkan kertas ini semuanya, nanti sama Bapak dibacakan, lalu masuknya kemana untuk peraturan kelas? Ya, mengerti apa tidak? Ya, bisa dimulai? Bisa. Ya, Bapak akan membagikan kertas ini, lalu silakan ditulis sama kalian untuk keyakinan kelas PJOK. Tidak dipakai, tidak dikasih nama juga tidak apa-apa ya. Silakan untuk menulis keyakinan kelas untuk pembelajaran PJOK. Ya, nanti kita samakan keyakinan kelas menjadi peraturan kelas. Sudah? Yang sudah silakan boleh tempel di sebelah sini. Silakan yang sudah tempel di depan sebelah sini. So, silakan yang sudah boleh ditempelkan di keyakinan besar di depan di sini. Silakan. Silakan ditempelkan. Yang sudah silakan tempelkan yang rapi ya. Yang rapi ya. Silakan ditempelkan. Oh, bawah ya. Silakan ditempelkan sudah. Ya. Silakan untuk menempelkan yang sudah. Nanti Bapak bacakan ya. Kita sepakati untuk keyakinan kelas di pembelajaran PJOK ini. Nah, baik. Ini nampaknya sudah semua. Ada yang belum? Silakan ditempel di bawah. Ya, terima kasih. Sudah semua nampaknya untuk menulis ya. Nah, sekarang Bapak bacakan salah satunya menghargai yang berbicara. Nah, ini termasuk apa? Termasuk apa? Menghargai berbicara, yang sedang berbicara. Apa? Sopan santun, ya. Sepakat tidak untuk sopan santun terhadap guru dan teman, ya. Ya, baik, menjaga sopan dan santun. Sini guru dan teman, oke. Yang kedua, pemanasan sebelum kelas olahraga dimulai. Oke, itu untuk pembelajarannya ya. Ya, terus menghargai yang berbicara sudah termasuk ke sini ya. Menghargai dan menghormati guru yang sedang berbicara sudah termasuk. Tertib saat pembelajaran. Nah, kira-kira untuk tertib saat pembelajaran masuk ke mana? Masuk ke menjaga sopan dan santun apa atau bukan? Bukan. Apa coba sih? Apakah ada yang mau menambahkan? Apa tadi? Tertib saat pembelajaran. Berarti apa? Tepat waktu, ya. Tepat waktu, ya. Tepat waktu. Baik masuk maupun istirahat ataupun pulang, ya. Tepat waktu. Yang selanjutnya
hadir tepat waktu sudah, bersikap sopan sudah, memakai baju olahraga ketika pelajaran, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas berarti apa? Menjaga kebersihan kelas berarti apa? Hah? Apa coba? Apa? Piket kelas. Piket kelas ya. Piket kelas sama untuk menjaga kebersihan kelas. Berarti disiplin, ya. Disiplin. Disiplin baik di kelas maupun di luar, ya. Disiplin di kelas dan di luar atau lapangan, ya, ketika berpraktek pembelajaran PJOK. Selanjutnya, tidak bercanda, berarti menjaga sopan dan santun guru atau teman. Apa? Saling menghargai, ya. Saling menghargai, ya, apalagi ke teman atau ke guru, ya, saling menghargai. Selanjutnya, menjaga kebersihan sudah, hadir tepat waktu sudah, tertib sudah, menghargai teman, bersemangat saat melakukan praktek. Bersemangat apa kira-kira, ya? Semangat sudah, ya. Memakai pakaian olahraga berarti disiplin, maksudnya memakai baju olahraga sama disiplin, tidak bercanda ketika pemanasan, disiplin dalam pembelajaran sama saling menghargai sudah. Apa coba yang belum dilaksanakan? Hah? Apa coba? Hadir tepat waktu sudah, ya? Terus menghargai teman sudah. Tertib saat pembelajaran, ya. Tertib saat pembelajaran. Nah, kira-kira sudah cukup untuk peraturan kelas PJOK di sini, sudah cukup? Cukup tidak? Iya. Nah, yang tadi kalian tulis di sini keyakinan kelas PJOK, dan kita bersama-sama merubahnya atau menjadikan peraturan kelas PJOK yang harus di apa coba? Dilanggar apa dipatuhi? Dipatuhi. Nah, ini mungkin ya diulangi sama Bapak. Satu, menjaga sopan dan santun, datang tepat waktu, disiplin di kelas dan di luar ketika berpraktek, ya, atau lapangan, saling menghargai teman maupun guru, dan yang terakhir tertib saat pembelajaran, tidak boleh ngobrol, ribut atau yang lain sebagainya. Ya, itu. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, guru kelas 6 di SDN Kertaungaran. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting sekali sebelum belajar mengajar dilakukan. Tujuannya agar tercipta kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif. Dengan membuat keyakinan kelas dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan-kebiasaan positif. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Dadi Nuryana sebagai calon guru penggerak yang telah menggerakkan ekosistem positif di sekolah, khususnya di SDN Kertaungaran, dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kebiasaan-kebiasaan positif dan terciptanya budaya positif, sehingga peserta didik dapat merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang akan menyakiti. Saya berharap semoga budaya positif berjalan dengan efektif dan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap diri.
Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Wahyudi, guru kelas 6 di SD Kertaungaran. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif kepada Pak Dadi Nurjana yang sedang mengikuti CGP Angkatan 11. Yang saya ketahui, yaitu Pak Dadi sudah menerapkan keyakinan kelas sebelum belajar mengajar dilakukan. Tujuannya agar tercipta kenyamanan serta didik melalui penerapan budaya positif. Pak Dadi juga sudah dapat berbagi praktik baik kepada teman sejawat yang ada di SD Kertaungaran. Lalu dalam pembelajaran di kelas maupun di luar, Pak Dadi sudah menerapkan tentang 5 posisi kontrol yang baik untuk siswanya dan dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.